Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tentang Tiga. Malam ini, aku akan membawakan satu cerita horor yang mungkin akan membuatmu sulit tidur. Di sini saya akan membawakan cerita dengan judul Ambulans Jemputan Gaib. Namaku Rian, dan aku seorang perawat di sebuah rumah sakit tua yang letaknya agak di pinggir kota. Malam itu, seperti biasa, adalah giliran shift malamku. Rasanya lumayan sepi, hanya terdengar suara dengungan AC, yang konstan dan sesekali batuk dari pasien di bangsal melati. Jujur saja, aku sudah sedikit bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja. Pekerjaanku ya cuma bolak-balik minum kopi di pos jaga, mengecek cairan infus pasien satu persatu, dan kadang ngobrol santai sama perawat lain yang kebetulan satu shift denganku. Malam itu kami berdua saja yang berjaga di lantai ini. Aku dan Mbak Sita, dia perawat senior, sudah lama sekali bekerja di sini dan sering banget cerita soal hal-hal aneh atau kejadian mistis yang pernah dia alami di rumah sakit ini. Kadang dia cerita tentang suara-suara aneh atau penampakan samar di lorong yang gelap. Tapi aku sih orangnya agak skeptis ya, nggak terlalu percaya banget sama cerita-cerita begituan. Bagiku, mungkin itu cuma halusinasi karena kurang tidur atau kecapekan saja. Jadi setiap Mbak Sita mulai cerita, aku cuma manggut-manggut sambil senyum tipis, lebih sering sambil menyeruput kopi pahitku. Malam itu, suasana memang terasa lebih tenang dari biasanya, bahkan cenderung membosankan. Tidak ada pasien gawat darurat yang masuk, tidak ada keributan, semuanya hening. Terlalu hening mungkin. Sekitar pukul 2 dini hari, saat aku dan Mbak Sita lagi asik ngobrol sambil menikmati kopi panas di pos jaga, tiba-tiba telingaku menangkap suara aneh dari kejauhan. Itu suara sirin ambulan. Awalnya sih biasa saja, karena memang sudah jadi hal lumrah kalau ada pasien gawat darurat datang tengah malam. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda kali ini. Suara sirine itu nggak familiar di telingaku. Nggak seperti sirin ambulans rumah sakit tempat kami bekerja. Bunyinya lebih berat, lebih melengking tinggi, dan entah kenapa, rasanya kok makin dekat tapi nggak ada tanda-tanda. Ambulan itu akan muncul dan masuk melalui gerbang utama rumah sakit. Biasanya kalau ada ambulan datang, lampu-lampunya sudah terlihat dari jauh. Dan suaranya juga semakin jelas saat mendekat gerbang. Tapi kali ini, tidak ada tanda-tanda visual sama sekali. Suara sirine itu terus meraung, semakin dekat, seolah-olah sudah berada di area rumah sakit, tapi aku sama sekali tidak melihat cahayanya. "Lo kok nggak masuk, Yan?" tanya Mbak Sita tiba-tiba, sambil mengernyitkan dahinya. Sama bingungnya denganku. Dia juga pasti menyadari keanehan suara sirin itu. Aku ikut bingung. Suaranya jelas-jelas terdengar di sekitar rumah sakit, bahkan seperti sudah di depan gedung IGD, tapi jendela besar pos jaga kami menghadap langsung ke arah gerbang utama, dan di sana benar-benar kosong. Jalanan di luar juga terlihat gelap dan sepi, tanpa ada jejak lampu ambulan yang bergerak. Kami berdua saling pandang, mencoba mencari jawaban di mata masing-masing, tapi yang ada hanya keheranan dan sedikit perasaan. Tidak enak yang mulai menyelinap masuk. Suara sirin itu terus melengking, memecah kesunyian. Malam yang tadinya membosankan menjadi sesuatu yang terasa janggal. Suara sirin itu tiba-tiba berhenti, tepat di depan area instalasi gawat darurat, atau yang biasa kami sebut IGD. Tapi anehnya, setelah suara bising itu hilang, kesunyian kembali menyelimuti tanpa adanya suara pintu ambulan yang terbuka, atau langkah kaki tergesa-gesa membawa pasien masuk. Aku dan Mbak Sita masih terpaku di tempat kami, saling bertukar pandang dengan wajah penuh tanya. Rasa penasaran bercampur sedikit kecemasan mulai menggerayangi pikiranku. Belum sempat kami beranjak untuk mencari tahu. Tiba-tiba pintu pos jaga terbuka dengan kasar, dan seorang bapak-bapak satpam, Pak Joni, masuk dengan terengah-engah. Wajahnya terlihat sangat pucat, seperti baru saja melihat sesuatu yang menakutkan. "Mbak Sita, Mas Rian, tadi ada ambulan," katanya dengan suara gemetar. Napasnya masih tersengal-sengal seperti habis berlari kencang. "Iya Pak, kami dengar suaranya keras sekali. Tapi mana ambulansnya? Kok nggak masuk gerbang?" tanyaku heran. Pak Joni menggelengkan kepalanya kuat-kuat, matanya membulat. "Itu dia masalahnya. Tadi saya lihat jelas dengan mata kepala saya sendiri. Ada ambulans hitam legam, warnanya benar-benar hitam pekat, nggak ada logo rumah sakit manapun di bodinya. Mobil itu berhenti persis di depan pintu IGD. Yang lebih aneh lagi, pintunya itu terbuka sendiri, pelan-pelan, terus ada yang keluar." "Siapa yang keluar, Pak?" Mbak Sita menyahut cepat. Suaranya terdengar penasaran sekaligus jelas ada nada khawatir. Aku sendiri juga ikut mencondongkan tubuh ke depan,
berusaha menangkap setiap kata yang keluar dari mulut Pak Joni. Suasana di pos jaga yang tadinya hanya diisi suara AC, kini terasa tegang dan mencekam. Sesosok tinggi besar berjubah hitam, jawab Pak Joni terbata-bata. Matanya masih terlihat kosong seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Tingginya hampir menyentuh ambang pintu IGD, Mas. Jubahnya panjang menjuntai, warnanya hitam pekat seperti malam. Yang paling menakutkan, saya nggak bisa melihat wajahnya sama sekali, ketutup sama tudung jubahnya. Dia keluar dari ambulans itu pelan sekali, terus nggak lama dia keluar lagi dari dalam IGD sambil menggotong tandu. Jelas Pak Joni, kini suaranya sedikit lebih tenang, tapi masih terdengar bergetar, dan napasnya masih belum sepenuhnya teratur. Aku langsung merinding, bulu kudukku terasa berdiri. Setahuku, IGD kami sudah sepi pasien gawat darurat sejak setelah maghrib tadi. Kalaupun ada pasien baru, pasti akan ada pemberitahuan atau minimal terlihat pergerakan staf medis. Lalu siapa yang digotong oleh sosok berjubah hitam itu? Dan kenapa Pak Joni bilang tandunya kosong saat sosok itu keluar dari ambulans? Apa ada pasien yang baru datang, Pak? Mungkin keluarga langsung membawa masuk? Aku mencoba mencari penjelasan yang lebih masuk akal. Pak Joni menggelengkan kepalanya kuat-kuat sekali lagi. Nggak ada, Mas. Saya yakin betul nggak ada mobil lain yang masuk area IGD selain ambulans aneh itu. Dan yang bikin saya makin takut dan bingung, tandunya itu kosong, Mas. Kosong. Saya lihat jelas tadi, nggak ada selimut, nggak ada orang di atasnya, cuma tandu besi biasa. Mendengar cerita Pak Joni yang begitu detail dan terlihat sangat ketakutan, aku dan Mbak Sita langsung berdiri dari kursi. Jantungku mulai berdebar lebih kencang dari biasanya. Rasa penasaran kini bercampur dengan firasat buruk yang semakin kuat. Kami berdua sepakat untuk mengecek langsung ke IGD. Meskipun perawat di sana bilang semuanya baik-baik saja. Mungkin saja ada sesuatu yang terlewatkan atau memang ada pasien baru yang belum tercatat dengan benar. Kami bergegas menuju IGD, meninggalkan Pak Joni yang masih terlihat syok di pos jaga. Sesampainya di IGD, suasana memang tampak tenang seperti biasa. Beberapa perawat sedang berjaga di meja resepsionis, dan tidak terlihat adanya kepanikan atau kedatangan pasien baru. Aku langsung menghampiri salah satu perawat, namanya Suci. Suci, apa ada pasien baru yang datang malam ini? Terutama yang datang dengan ambulan. Tanyaku sedikit tergesa-gesa. Suci menggelengkan kepalanya sambil melihat daftar pasien di komputernya. Nggak ada, Mas Rian. Dari tadi malam nggak ada pasien gawat darurat yang datang lagi. Semuanya aman terkendali. Mbak Sita kemudian mencoba menimpali. Tadi satpam melihat ada ambulan hitam berhenti di depan, terus ada sosok berjubah keluar membawa tandu kosong. Kalian nggak lihat? Suci dan perawat lainnya saling pandang dengan wajah bingung. Ambulan hitam? Nggak ada, Mbak. Kami dari tadi di sini. Nggak ada ambulans lain selain ambulans rumah sakit yang terparkir di luar. Aku semakin bingung. Pak Joni tidak mungkin berhalusinasi sebegitunya. Apalagi dia sampai terlihat sangat ketakutan. Tiba-tiba, pikiranku tertuju pada salah satu pasien di Bangsal Mawar. Namanya Pak Budi, seorang bapak tua yang sudah beberapa hari dirawat di sana karena kondisinya yang terus menurun. Dokter sudah bilang pada keluarganya untuk bersiap pada kemungkinan terburuk. Entah kenapa, bayangan sosok berjubah hitam yang menggotong tandu kosong itu langsung terhubung dengan Pak Budi di benakku. Dengan perasaan campur aduk antara takut, penasaran, dan firasat buruk yang semakin menjadi-jadi, aku dan Mbak Sita bergegas menuju Bangsal Mawar. Langkah kaki kami terasa lebih cepat dari biasanya, menyusuri lorong rumah sakit yang remang-remang di tengah malam. Pikiran tentang Pak Budi terus berputar di kepala. Semoga saja firasatku ini salah. Semoga saja Pak Budi masih ada di kamarnya. Sesampainya kami di depan kamar Pak Budi, suasana di luar terasa sunyi senyap. Tidak ada suara monitor detak jantung yang biasanya terdengar samar dari dalam. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum perlahan membuka pintu kamar. Saat pintu terbuka sedikit, aku langsung melihat ke arah tempat tidur Pak Budi. Tirai di sekeliling tempat tidurnya terlihat sedikit terbuka di bagian samping. Jantungku serasa berhenti berdetak. Seketika saat melihat dengan jelas bahwa tempat tidur itu kosong melompong. Hanya ada sprei yang sedikit kusut dan bantal yang tampak kempes. Tidak ada selimut, tidak ada infus yang terpasang, tidak ada tanda-tanda keberadaan Pak Budi sama sekali. Mbak Sita yang berdiri di belakangku langsung terlihat lemas. Pak Budi hilang. Bisiknya lirih, suaranya terdengar syok dan tidak percaya. Perawat jaga di Bangsal Mawar, Budina, yang sedang duduk di meja perawat sambil sedikit mengantuk, langsung terbangun kaget mendengar suara Mbak Sita. Dia menghampiri kami dengan wajah bingung. Ada apa Mbak Sita, Mas Rian? Kenapa kalian di sini malam-malam? Tanyanya dengan nada khawatir. Budina, Pak Budi tidak ada di kamarnya. Jawabku dengan suara pelan. Masih tidak percaya dengan apa yang kulihat. Budina langsung terkejut.
Dia segera masuk ke kamar Pak Budi dan melihat tempat tidur yang kosong. Loh, kok bisa? Tadi malam sebelum saya istirahat, beliau masih ada di sini. Saya bahkan sempat mengecek kondisinya sebelum subuh tadi, kata Budina dengan wajah panik. Apa beliau bangun sendiri lalu pergi ke toilet? Kami bertiga langsung mencari di sekitar kamar, memeriksa kamar mandi di dalam, bahkan menyusuri lorong bangsal. Tapi Pak Budi benar-benar tidak ada di mana-mana. Seolah-olah dia lenyap di telan bumi. Yang lebih aneh lagi saat kami berada di dalam kamar Pak Budi, tiba-tiba terasa udara menjadi dingin sekali. Padahal AC di ruangan itu tidak dinyalakan terlalu kencang. Selain itu tercium samar-samar seperti bau tanah basah, padahal malam itu tidak hujan sama sekali. Kebingungan dan kepanikan mulai menyelimuti bangsal mawar. Budina langsung menghubungi perawat lain dan mencoba mencari Pak Budi ke seluruh penjuru rumah sakit. Aku dan Mbak Sita juga ikut membantu mencari, menyusuri setiap lorong, memeriksa toilet, bahkan bertanya kepada petugas keamanan yang berjaga. Tapi hasilnya nihil. Pak Budi benar-benar menghilang tanpa jejak. Tidak ada saksi yang melihatnya keluar dari kamar atau dari bangsal. Saat kami kembali ke kamar Pak Budi dengan perasaan frustrasi, Mbak Sita tiba-tiba berhenti di depan tempat tidur yang kosong itu. Dia terlihat sedang berpikir keras sambil memandangi sekeliling ruangan. Aku melihat raut wajahnya berubah, dari bingung menjadi sedikit pucat. "Yan," panggil Mbak Sita pelan. Suaranya terdengar agak bergetar. "Kamu ingat cerita-cerita lama tentang rumah sakit ini?" Aku mengerutkan dahi. "Cerita yang mana, Mbak? Yang hantu-hantu itu?" Mbak Sita mengangguk. "Iya, dulu sering banget ada cerita soal ambulans jemputan gaib. Katanya ambulan itu datang tengah malam, tanpa suara, tanpa jejak, untuk menjemput arwah orang-orang yang sudah waktunya pergi tapi mungkin belum sempat menghembuskan napas terakhir di tempat yang seharusnya. Atau arwah-arwah yang mungkin terperangkap di sini dan harus dijemput. Untuk bisa benar-benar pulang, aku mencoba untuk tidak terlalu percaya. Tapi ucapan Mbak Sita dan kejadian aneh malam ini terasa begitu sinkron. Suara sirin aneh, ambulans hitam tanpa logo, sosok berjubah yang menggotong tanduk kosong, dan sekarang Pak Budi yang hilang secara misterius. Ditambah lagi udara dingin yang tidak wajar dan bau tanah basah yang samar-samar tercium di kamar ini. Semua itu terasa seperti potongan-potongan, teka-teki yang mulai membentuk sebuah gambaran yang menakutkan. Mbak Sita melanjutkan, "Dulu juga pernah ada kejadian serupa di bangsal ini, Yan. Seorang pasien yang kondisinya kritis tiba-tiba menghilang dari tempat tidurnya di tengah malam. Besok paginya, keluarganya datang dan sangat marah. Pihak rumah sakit kebingungan, karena tidak ada catatan kepindahan pasien. Beberapa hari kemudian katanya, keluarga pasien itu melihat penampakan ambulans hitam di dekat rumah sakit saat tengah malam." Aku terdiam, merinding mendengar cerita Mbak Sita. Rasanya semakin jelas bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres terjadi malam ini. Jejak dingin yang menusuk tulang dan bau tanah basah di kamar Pak Budi terasa semakin kuat, seolah-olah meninggalkan petunjuk samar tentang kepergiannya yang misterius.